kabar adik-adik? Baik. Nah, perkenalkan, nama kakak Putra. Di sini kakak akan mengajarkan kalian tentang matematika, materi geometri. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kakak pimpin ya. Adalah kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Kalau kakak bilang selamat pagi, kalian menjawab pagi. Kakak ulangi ya. Pagi semuanya. Pagi. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan CP, TP, dan ATP sebelum pembelajaran ini. Yang pertama adalah CP atau capaian pembelajaran. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar. Berikutnya tujuan pembelajaran atau TP. TP yang pertama adalah peserta didik dapat mengenal bangun datar menggunakan benda konkret. TP yang kedua, peserta didik mampu menggambar bangun datar menggunakan kata-kata media atau alat peraga. Berikutnya adalah alur tujuan pembelajaran. ATP yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan pemahaman tentang bangun datar. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal bangun datar pada benda konkret. Yang ketiga, peserta didik mampu menggambar bangun datar. Nah, baiklah, kakak akan memasuki materi. Baiklah, itu saja CP, TP, dan ATP kita pada kakak pada pagi hari ini. Apakah kalian semua setuju? Kalau sudah setuju semua, kakak akan memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu materinya adalah geometri atau bangun datar. Sebelumnya, kalian apakah tahu tentang bangun datar? Baik, di sini kakak akan menjelaskan pengertian bangun datar. Bangun datar adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Berikut adalah contoh-contoh bangun datar. Sini bisa kalian lihat bangun datar yang pertama adalah lingkaran. Pengertian lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan, teratur, dan dari tiap titik pada sebuah bidang. Contoh bangun datar lingkaran antara lain piring, bola, dan lain-lain. Bangun datar yang kedua, segitiga. Segitiga adalah poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul. Ini adalah salah satu bentuk dasar dalam geometri. Segitiga dengan simpul A, B, dan C dilambangkan dalam geometri Euclidean. Setiap 3 titik ketika non-kolinear menentukan segitiga unik dan sekaligus sebuah bidang unik. Contoh bangun datar segitiga antara lain piramida di Mesir dan kerangka atap rumah. Bangun datar yang ketiga adalah persegi. Persegi atau bujur sangkar adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Contoh bangun datar persegi antara lain lantai keramik, sisi dadu, papan catur, serbet, kotak kado, dan lain-lain. Bangun datar yang terakhir adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi dibentuk oleh 2 pasang siku-siku yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Contoh bangun datar persegi panjang antara lain seperti layar televisi,
kulkas, dan papan tulis. Nah, dari materi yang kakak sudah jelaskan, apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, kakak akan memberikan kalian adik-adik semuanya ini soal. Adik-adik dimohon memperhatikan gambar yang sudah kakak berikan. Baiklah, kita akan memasuki soal yang pertama. Gambar A menunjukkan bangun datar dari A segitiga, B persegi, C lingkaran, D persegi panjang. Nah, benar. Jawabannya A segitiga. Nah, soal yang kedua, bangun segi 4 ditunjukkan oleh gambar. Kalian bisa lihat di sini. Nah, benar, C. Jawabannya C dan D. Yang ketiga, gambar B menunjukkan bangun datar dari ya benar, lingkaran. Nah, baik.